Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sani Mutiara Sani. Oke, teman-teman, kali ini aku pengen berbagi tips memilih kosan. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang mau jadi mahasiswa baru, mau merantau, atau mau kerja di luar kota. Silakan tonton sampai habis, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, yuk like and subscribe biar channelku ini bisa terus berkembang. Nah, teman-teman bakal cukup lama ada di kota orang atau di perantauan. Jadi harus benar-benar selektif kalau memilih kos-kosan atau tempat tinggal. Nah, sebetulnya apa saja yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mau memilih kos-kosan atau tempat tinggal? Yuk. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah jarak dari kampus atau tempat kerja teman-teman. Kos-kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu relatif lebih mahal. Nah, yang jadi pertimbangan adalah apakah teman-teman bawa kendaraan atau enggak. Kalau teman-teman bawa kendaraan, lebih baik teman-teman cari kos-kosan yang lebih jauh dari kampus jaraknya karena harganya relatif lebih murah. Oke, tapi teman-teman kalau tidak membawa kendaraan, lebih baik teman-teman cari kos-kosan yang jaraknya dekat dengan kampus. Selain itu, teman-teman bisa menghemat biaya servis dan juga bensin. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar kos-kosan atau tempat tinggal teman-teman. Tinggal di lingkungan yang bersih dan aman itu akan terasa lebih nyaman. Lebih-lebih kalau teman-teman pilih kos-kosan yang dekat dengan tempat ibadah, misalnya masjid, itu akan jauh lebih baik. Apalagi kita ya yang perempuan mau pulang dari kampus sendirian, mau pulang dari tempat kerja sendirian, itu akan terasa lebih aman. Yang ketiga, ini sangat penting teman-teman, yaitu air. Jadi nanti bisa ditanyakan ke bapak atau ibu kosnya, di sini pakai air sumur atau air PDAM ya? Kalau misalnya pakai air PDAM, pembayarannya kayak gimana? Jadi satu dengan pembayaran uang kos atau kita harus iuran lagi? Kalau aku pribadi berdasarkan pengalaman lebih suka yang include atau jadi satu dengan uang pembayaran kosan daripada kita harus mengeluarkan uang lagi kayak gitu. Jadi lebih praktis yang include jadi satu dengan pembayaran uang kos. Kemudian teman-teman bisa cek kejernihan airnya ini bersih atau kotor. Nah, itu sangat penting. Dan yang ketiga, teman-teman cek intensitas airnya, apakah alirannya deras atau kecil. Nah, itu sangat penting teman-teman. Keempat, yang perlu dijadikan pertimbangan adalah masalah listrik. Nah, nanti bisa teman-teman tanyakan ke bapak atau ibu kosnya. Pembayaran listrik di sini itu sudah jadi satu dengan pembayaran uang kos atau iuran antara satu kamar dengan kamar yang lain. Kalau aku sendiri lebih memilih yang sudah jadi satu dengan pembayaran uang kosan daripada kita harus mengeluarkan biaya tambahan lagi nanti kayak gitu. Apalagi kalau misalnya harus iuran per kamar, kita kan nggak bisa mengontrol pemakaian listrik teman kita ya, apakah dia hemat atau dia boros pemakaiannya kayak gitu. Jadi daripada timbul masalah, lebih baik sudah jadi satu dengan pembayaran uang kosan. Oke. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah masalah internet atau wifi. Teman-teman pasti butuh untuk mengerjakan tugas atau sekedar browsing. Nah, lebih baik memilih kos-kosan yang ada wifi-nya. Tapi untuk pembayarannya juga sama dengan pembayaran listrik, lebih baik include atau jadi satu dengan pembayaran uang kos. Itu lebih praktis, lebih efisien daripada kita harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Nah, yang keenam, kita mulai melihat fasilitas dalam kamar nih teman-teman. Asalkan sirkulasi udaranya bagus, ada kasur, ada lemari, dan ada space untuk ibadah, itu sudah lebih dari cukup. Nah, masalah meja belajar, itu nanti bisa kita beli meja kecil lipat kayak gitu. Yang ketujuh, ini agak krusial teman-teman, yaitu jam malam. Kalau aku pribadi, aku akan pilih kos-kosan yang bebas jam malam. Jadi mau pulang terserah, aku mau pulang
jam berapapun. Karena apa? Antisipasi kalau misalnya kita ikut organisasi atau ada acara atau misalnya ada tugas kampus yang sampai malam, jadi kita nggak perlu merepotkan bapak atau ibu kos atau teman-teman kita yang ada di dalam kos untuk membukakan pintu. Jadi lebih baik kita pilih kos-kosan yang bebas jam malam dan kita pegang kunci sendiri-sendiri. Nah, yang kedelapan ini sebetulnya opsional teman-teman, boleh ada atau tidak, yaitu dapur. Tapi kalau aku pribadi lebih suka kos-kosan yang ada dapurnya, jadi bisa minimalisir biaya hidup. Mungkin aku pengen masak sendiri, nah itu bisa lebih hemat. Nah, yang kesembilan ini lumayan penting sebetulnya, yaitu jarak dengan toko bahan makanan atau warung. Jadi kalau teman-teman males masak atau di kos-kosan nggak ada dapur, bisa nih lebih deket buat cari makanan atau cari jajan, jadi nggak pergi jauh-jauh kayak gitu. Yang ke-10 ini lumayan krusial teman-teman, sama seperti jam malam tadi, yaitu izin menginap. Kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, ada kos-kosan yang memperbolehkan teman atau keluarga untuk menginap di dalam kamar. Ada yang maksimal 3 hari, ada yang sama sekali tidak mengizinkan keluarga atau teman menginap di dalam kamar kita. Jadi saranku pilih kos-kosan yang mengizinkan atau setidaknya 3 hari nggak apa-apa keluarga atau teman bisa menginap di dalam kamar kita. Karena apa? Terkadang kalau misalnya ada orang tua atau kakak gitu pengen menjenguk kita nggak perlu repot untuk cari tempat penginapan lagi kayak gitu. Yang ke-11 adalah tempat parkir. Mungkin buat teman-teman yang nggak bawa kendaraan, ini nggak akan jadi masalah. Tapi buat teman-teman yang bawa kendaraan, saranku pilih kos-kosan yang memang punya tempat parkir yang cukup luas. Karena takutnya apa? Kendaraan kita itu roboh atau lecet, keluar masuknya susah. Nah, itu yang bikin jadi masalah nantinya. Oke, teman-teman, itu tadi 11 tips memilih kos-kosan yang sudah aku bagikan berdasarkan pengalaman pribadiku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Tetap jadi orang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.